Oke, selamat petang teman-teman semua. Apa kabar? Karena ini adalah video singkat, jadi Chatterbox edisi hari ini Ahad tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 18 Januari. Belum. Belum. Ya. Tadi ada mama saya nanya, Aqua udah diantar apa belum? Saya jawab tadi belum. Jadi karena ini video singkat teman-teman, jadinya Chatterbox hari ini Ahad 18 Januari 2026 atau bersamaan dengan tanggal 29 ya Rajab 1447 Hijriah, sambil kita menanti apakah bulan Rajab ini akan diistimalkan menjadi 30 hari atau petang nanti maghrib sudah kita memasuki tanggal 1 Sya'ban 1447 Hijriah. Bermakna bulan Ramadan sebentar lagi. Teman-teman semuanya, di video singkat ini, makanya kenapa saya tidak bikin live, karena singkat ya, karena posisi saya ini sedang mau meluncur ke Masjid Al-Munawirin di Kebon Kopi, Tangerang Selatan, Pondok Aren. Sambil kita nanti juga akan menikmati sunset yang bisa kita lihat nanti di JPO di atas tol Serpong Ulu Jami. Dan saya hanya sholat maghrib aja, karena sudah maghrib saya pulang, karena besok kerja harus berangkat pagi-pagi sekali teman-teman. Jadi tidak bisa lama-lama. Jadi kalau bisa maghrib isya di masjid tuh hanya hari Jumat dan Sabtu aja. Iya. Jumat pun itu pun kalau nggak kecapean ya. Kalau kecapean ya Sabtu aja. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman semua, kenapa sih kita harus membuang ya rasa iri, dengki, cemburu gitu ya? Tadi itu saya mau cerita, karena tadi siang ya, lebih tepatnya tadi siang saya itu pergi ke daerah Tiga Raksa di Banten. Tiga Raksa tuh Kabupaten Tangerang. Saya ngecek mobil teman-teman, ngecek mobil yang saya incar. Dan mobil yang saya incar itu adalah, salah satunya adalah Toyota Corona Absolute ya, sedan Toyota tahun 90-an yang pada masanya adalah sedan front wheel drive, penggerak roda depan, yang kalau boleh kita bilang memiliki beragam fitur yang mewah dan canggih lah pada masanya. Walaupun ketika mobilnya baru, memang penjualannya nggak begitu memuaskan, populasinya juga jarang, dan mobilnya banyak lari sebagai mobil dinas dari TNI kebanyakan. Jadi memang pada masa barunya mobilnya nggak terlalu laku, karena satu, pilihan mesin tertinggi Corona Absolute 2000 cc sebagaimana yang tadi saya cek mobilnya, itu dikeluhkan memiliki konsumsi BBM yang sedikit boros teman-teman. Padahal sebenarnya untuk mobil sedan besar lagi 2000 cc itu nggak boros-boros banget. Jadi Corona Absolute yang kodenya T190 atau T191 ya,
yang kemudian menjadi T195 ya, itu bentuknya serupa dan sama dengan grade Corolla E-Cepek ya, atau E100 ya. Tapi dikembungin atau digedein gitu. Bentuknya sama kok. Sama kayak grade Corolla ataupun all new Corolla, cuma dibesarin badannya, digedein gitu loh. Jadi ibaratnya Corona Absolute atau Corona T190, T91 atau T195 ini memang sebuah Corolla yang badannya digedein gitu loh. Ibaratnya Corolla dikasih makan banyak, jadinya gemuk. Nah, dari hasil cek dan review singkat saya tadi, mobilnya sebenarnya enak memang. Mobilnya memang sebenarnya enak gitu ya. Tadi hasil review dan test drive singkat tadi, mobilnya tuh sebenarnya enak, cuman ya itu yang memang membuat Corona Absolute itu cepat laku. Apalagi yang varian bertransmisi matic-nya. Nyaman, halus ya. Dan mewah lah gitu. Cuma yang tadi saya incer Coronanya, kayak kenapa saya sebentar, ada musik. Nah, saya lanjut ya. Corona yang tadi saya incer itu PR-nya banyak banget coy. Satu, dia minta maaf ya, pajaknya metong. Pajaknya mati 12 tahun dari 2014. Plat nomornya juga metong. Plat nomornya habis di 2023. Terus bodinya banyak yang ya gitulah, udah ngelupas gitu, sehingga paling harus masuk ke body repair ya, untuk membetulkan bodinya yang berkelupas-kelupasan itu. Katanya sih didempul aja gitu. Maaf, dari set. Terus juga ada komponen mekaniknya, magnet clutch-nya pasti perlu dibenerin. Yang berikutnya lagi motor, power window, pintu depan, sen, terus spion lipat elektriknya itu udah bermasalah. Pintu depan kalau cepolannya dari luar tuh kadang nggak mau buka. Terus kalau sen dia nggak balik, jadi harus dimanualin gitu buat balikin lagi ke normal. Terus power window kadang macet, spion lipat. Makanya kenapa tadi saya nego harganya 28 juta. Tadinya saya mau ngomong gitu sama mama saya ya, cuman ya seperti biasa mama saya ya gitulah responnya, selalu merasa kepengen ya benar aja gitu, pengen pintar aja dan sebagainya gitu. Makanya itu teman-teman yang membuat saya tuh jadi malas gitu mau nge-share atau ngomong apapun itu ke mama saya. Jadilah makanya kenapa saya sadar mama saya tuh lebih banyak diem-diem aja, karena setiap kali ngomong pasti nggak nyambung, kecuali beberapa ya, kecuali beberapa yang nyambung. Kenapa? Karena saya bilang, saya langsung strike tuduh mama saya ngiri, dengki gitu kan.
Melihat gue yang punya perencanaan untuk punya mobil gitu. Kawan-kawan semuanya, kenapa kita harus membuang iri, dengki, benci gitu? Karena itu adalah sifat buruk yang hanya dimiliki oleh para pengikut si bilis atau ikan bilis alias iblis ya. Iri, dengki ya, cemburu buta gitu ya. Jadi ngapain lah gitu. Orang mau punya perencanaan yang matang untuk masa depan, boya harusnya happy dong, senang. Gelap kali masjid kita. Sebentar teman-teman, gelap tuh, gelap kali. Padahal udah mau maghrib loh. Sekarang jam 5.57 sore, tapi gelap kali tuh. Kayak susah saya ngomongnya cemana. Deh, gelap kali, lampu yang nyala cuman pinggir-pinggir, lampu tengahnya nggak nyala. Cemana lah masjid kita ini. Cemana lah masjid kita ini. Entahlah, saya nggak ngerti ya. Cuma lampu depan, lampu pinggir yang nyala. Cemana lah. Padahal ini masjid loh teman-teman, bukan rumah hantu. Mestinya kalau udah mau maghrib gitu nyalain aja semua lampu gitu loh, daripada gelap-gelapan kayak gini. Jadi kan kesannya horor gitu. Tapi anyway ya, kita nggak bisa menyalahkan karena memang di sini juga tidak ada orang tuanya yang biasa ngejagain dan yang biasa berkhidmat di Masjid Al Munawirin Kebun Kopi ini sedang tidak ada. Pas saya bikin video ini ya, sedang tidak ada. Yang ada cuman anak-anak tuh, anak-anak berlarian ke sana kemari, ke kanan ke kiri, depan belakang, seperti itu tuh. Tapi anyway, kesimpulannya apa? Sebelum anak-anak ini berselawatan ya, gak enak ngoceh pas anak-anak lagi selawatan ya, gak enak. And simpulannya adalah gini teman-teman, namanya iri, dengki. Ntar kita ke pinggir dulu ya teman-teman ya. Nah, kita ke sini dulu teman-teman, karena gak enak depan anak-anak lagi pada selawatan. Ini di tempat duduknya. Kita tutup di sini aja, kita closingnya di sini aja. Simpulannya gini teman-teman, simpulannya adalah kita nggak boleh iri dengki. Itu kenapa? Karena iri dengki itu adalah aja sifat yang hanya dimiliki oleh iblis teman-teman. Jadi jangan kita merasa kayak orang lebih hanya dari kita harus kita iri, tapi malah justru itu jadikan motivasi dong, jadikan sebagai pemantik, sebagai pemacu kita lebih baik, bahkan lebih bagus dari orang tersebut. Jadi lebih positif outputnya, jangan dilarikan ke negatif. Karena kalau dilarikan ke negatif jadinya ya itu iri, dengki, cemburu, niat maunya mau menjatuhkan, mau menghambat, mau apa gitu kan. Harusnya dirubah menjadi positif dan diganti dengan yang lebih bagus gitunya. Jadi motivasi, jadi pemantik, jadi penyemangat gitu, bahwa kalau orang saja bisa, kenapa kita enggak gitu. Makasih teman-teman, selamat sore, sampai jumpa.